Pemirsa, sebanyak 8 partai politik yang menolak menggunakan sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024 menggelar pertemuan pada Minggu siang ini. Sistem proporsional tertutup ini dianggap oleh sejumlah pihak memukul mundur sistem demokrasi Indonesia. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Andromeda Arizal langsung dari kawasan Darma Wangsa, Jakarta Selatan. Selamat siang Andro, apa sebenarnya agenda pertemuan dengan 8 fraksi di DPR? Hari ini, apakah ada upaya penolakan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup? Ya, selamat siang Abdi dan juga pemirsa. Memang rencananya 8 partai politik ini akan melaksanakan pertemuan secara tertutup bersama dengan 8 partai politik lain terkait dengan sistem pemilu proporsional yang dilakukan yang diduga ini akan dilakukan secara tertutup pada pemilu di tahun 2024 nantinya. 8 partai politik yang hadir ini terutama akan dilaksanakan di salah satu hotel di kawasan Darma Wangsa, Jakarta Selatan ini akan dimulai pada pukul 11 siang waktu Indonesia bagian Barat atau tepat di waktu sekarang ini. Nantinya pihak dari 8 fraksi yang melakukan pertemuan secara tertutup ini akan menyampaikannya setelah jam makan siang. Dan kalau kita bisa melihat Abdi dan juga pemirsa, memang sebanyak 8 partai politik yang hadir ini direncanakan memang ada partai Gerindra, Nasdem, kemudian Demokrat, P3, PKS, dan juga beberapa partai politik lainnya, terkecuali adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau dikenal PDIP. Abdi dan juga pemirsa, memang fraksi yang ada di DPR ini sudah membuat surat pernyataan terkait dengan meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk tetap melakukan ataupun konsisten terhadap dengan putusan pada tahun 2008 silam terkait dengan pemilu, yaitu Undang-Undang Pemilu pada pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu untuk melakukan sistem proporsional ini secara terbuka. Mengapa dari 8 fraksi atau dari 8 partai politik ini meminta sistem dilakukan secara proporsional terbuka? Karena salah satu alasannya adalah ini bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat dan juga rakyat terkait dengan pemilihan umum, sehingga masyarakat bisa memilih, mengenal dan juga dapat menentukan sosok pemimpin ataupun wakil rakyatnya. Apabila sistem proporsional tertutup ini malah tadi dianggap sejumlah dari partai politik yang masuk kepada kemunduran demokrasi, bahwa sistem proporsional terbuka yang sudah dilakukan beberapa kali pemilu ini merupakan salah satu kemajuan demokrasi yang ada di Indonesia. Dan kalau misalnya sistem proporsional tertutup ini dilaksanakan terutama di pemilu 2024, dianggap oleh sejumlah partai politik ini merupakan suatu kemunduran dari demokrasi. Perlu diketahui juga bahwa sistem proporsional tertutup ini memang diinisiasikan oleh salah satu kader dari PDIP yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menggugat terkait dengan pasal 168 ayat 2 terkait dengan Undang-Undang Pemilu, bahwa perlu ada perubahan, bahwa sistem proporsional ini dilakukan secara tertutup. Memang ada beberapa alasan yang disampaikan terutama dari kader PDIP terkait dengan sistem proporsional tertutup ini. Namun dari 8 partai politik yang ada terutama di hari ini yang ingin menyampaikan terkait dengan aspirasinya menolak terkait dengan sistem proporsional tertutup ini. Dan perlu diketahui juga Abdi dan juga pemirsa, memang terkait dengan hal ini 8 partai politik ini menuntut kepada KPU untuk menyelenggarakan pemilu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan secara independen, ini tidak mewakili dari pihak manapun, namun adalah untuk memihak kepada rakyat dan juga masyarakat dan bangsa Indonesia. Abdi. Baik, Andro, apakah dapat dikonfirmasi PDIP tidak akan ikut hadir dalam pertemuan kali ini? Dan apa sebenarnya alasan dari PDIP mendukung sistem proporsional tertutup? Ya, kalau kami melihat memang dari kami hadir di hari ini terutama di ruangan terpisah di kawasan Darma Wangsa, Jakarta Selatan, kami tadi melihat ada beberapa partai politik yang sudah hadir, salah satunya adalah Partai Golkar, kemudian nanti akan diikuti dengan partai-partai politik lainnya. Namun yang dapat kami pastikan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ini tidak akan hadir terkait dengan pertemuan 8 partai politik yang hari ini akan diselenggarakan terkait dengan penolakan terhadap sistem proporsional secara tertutup ini yang akan dibahas beberapa saat lagi. Abdi dan juga pemirsa, memang PDIP melalui pihaknya ini sudah menyampaikan bahwasannya saat ini karena imbas dari dinamika dan juga ketidakpastian global, maka dari itu sistem proporsional secara tertutup ini perlu dilakukan. Ini merupakan penjelasan dari Hasto sendiri. Selain itu juga dirinya menjelaskan bahwasannya pemilu di tahun 2024 ini menurut perhitungannya tentu saja ini akan
mencapai ataupun menelan angka 31 triliun. Dan ini menurutnya bisa menghemat anggaran dari pemerintah, selain itu juga bisa menyederhanakan pemilu dan juga dampaknya akan memanipulasi ini akan berkurang. Namun penjelasan-penjelasan yang dijelaskan oleh Hasto sendiri nantinya kami akan konfirmasi kembali terutama kepada 8 partai politik yang menolak terkait dengan sistem proporsional secara tertutup ini nanti setelah proses konsolidasi atau proses pertemuan ini selesai. Nanti kami akan tunggu seperti apa dari tanggapan terutama dari 8 partai politik yang hadir terhadap pertemuan ini. Demikian Abdi yang dapat kami sampaikan langsung dari Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Andromeda Rizal atas informasi Anda langsung dari kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas.